Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Bapak dan Ibu yang dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa diperkenankan bisa silaturahim. Saya jadi teman diskusi nih terkait dengan materi swakelola hari ini, besok. Kemudian tadi Bapak Ibu yang telah menyapa manis kita di awal itu Mbak Mutiara, narasumber juga, fasilitator juga, trainer juga, yang nanti yang akan jadi teman diskusi Bapak Ibu di sesi ketiga dan sesi keempat. Jadi kami bergantian lah. Cuman hari ini beliau tawadu sekali, yang seharusnya fasilitator tapi mencoba menyamar sebagai moderator. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya yakin Ibu dan Bapak pernah atau telah mengikuti beberapa diskusi-diskusi webinar sebelumnya. Saya rasa polanya juga lebih kurang akan sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ada paparan, kemudian nanti ada diskusi-diskusi. Tapi saya pengen merubah nih Mbak Mutiara. Sudah ada yang mengacungkan tangan, Pak Haidir sama Kang Rangga. Haidir dan Kang Rangga. Apa mau kita tawarkan dulu langsung dengan pertanyaan sebelum materi? Mbak Mutiara. Boleh. Asik juga kalau misalnya pertanyaan di depan gitu ya, Pak Haidir maupun Pak Rangga ya. Pak Rangga. Jadi Boleh sebelum juga. ada langsung kita tawarkan barangkali. Karena materi swakelola sebenarnya sederhana lah, ringan-ringan saja. Iya, benar-benar. Karena kan swakelola itu yang pertama menyamakan persepsi, kemudian merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama, kemudian mencoba mentertibkan administrasi beberapa dokumentasi. Itu sih. Jadi yang memang akan kita lebih banyak saya tawarkan dengan format diskusi. Mungkin itu. Benar. Mau menawarkan silakan dulu Pak Rangga atau Pak Haidir boleh Pak kalau Rangga mau atau diskusi Pak Haidir. dulu sebelum materi dibuka. Masih di covernya ini, masih nih, di slide pertama, masih di cover. Barangkali ada yang mau langsung didiskusi, langsung saja. Kita rubah webinar tanpa paparan ini. Benar. Gaya baru, biar nggak jenuh ya. Baiklah. Woi, langsung. Ayo silakan Pak Rangga. Siapa nih, Mas Rangga ya? Kang Rangga ya? Iya. Woi, saya tidak panggil Bu Hernaning lagi, dari kemarin saya panggil Bu terus. Betapa malunya aku. Saya juga bingung setiap kali buka webinarnya kok tangan saya langsung mengacung ya. Oh gitu. Ya udah kalau nggak ada yang mau disampaikan nggak usah dipaksakan. Nggak apa-apa lah, sebagai bahan diskusi awal boleh ya Kang? Siap, gimana Kang Rangga? Pada ini aja sih, pada swakelola tipe 1. Idealnya itu MOU-nya atau perjanjian kerjasamanya itu di pemerintah daerahnya atau di OPD-nya sih Kang gitu. Kayak misal kemarin kan kami ada penerimaan CPNS. Itu kan proses ujian dan lain sebagainya bekerja sama dengan universitas negeri. Kemudian diakomodir oleh provinsi, BKPP provinsi gitu. Nah, MOU-nya itu provinsi sudah buat MOU dengan universitas tersebut. Nah, pada kondisi demikian, apakah Pemda kabupatennya perlu buat lagi atau BKPP kabupatennya perlu buat lagi juga MOU sebagai dasar pertama untuk swakelola? Itu aja sih Kang. Siap. Pertanyaan pertama langsung berat. Iya, itu pertanyaan yang beberapa kali berkecamuk terkait dengan persepsi ya, karena tak bisa kita pungkiri ada aturan swakelola yang mengatur tentang mekanisme, di dalamnya ada MOU, ada kerjasama, kemudian ada lagi mekanisme kerjasama daerah ya yang diatur di dalam kemarin ada baru, kemudian Permendagri 22 tahun 2009, di situ ada pelibatan TKKSD, kemudian ada tanggung jawab kepala untuk menandatangani perjanjian, itu yang akan mewarnai persepsi-persepsi yang muncul. Apakah di swakelola tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu harus ada kerjasama lagi antara daerah dengan yang akan dilaksanakan. Nah, di sini memang ada beberapa mazhab ini. Cuman saya berpendapat beda kalau
kita mau BOT ya, BOT bangun guna serah atau BTO terkait dengan contoh penggunaan aset pemerintah, atau ada kerjasama dengan badan usaha yang dananya bersumber dari investor. Nah, di situ saya berpendapat betul itu ada tanggung jawab kepala daerah untuk membuat MOU, untuk membuat perjanjian. Tapi ketika yang mau kita laksanakan ini adalah pengadaan barang jasa pemerintah, yang ada pelimpahan kewenangan kepada pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan tanggung jawab penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tadi, artinya sudah ada delegasi, sudah ada pelimpahan kewenangan kepada pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan pengadaan tadi. Beda kalau seandainya terkait dengan pengelolaan aset ya, pengelolaan aset. Kan ada penanggung jawab aset, ada pengelola aset. Nah, itu beda lagi. Tapi ketika ini terkait dengan anggaran yang akan kita gunakan untuk pengadaan barang jasa walaupun dengan skemanya swakelola, saya berpendapat ini perlu lagi sampai kembali lagi kepada kepala daerah, cukup dihandle sama pimpinan perangkat daerah saja yang sudah pemilik atribusi dan juga dia punya penerimaan delegasi dari kepala daerah. Jadi bisa langsung. Contoh kayak kemarin ya seleksi CPNS CAT itu, seleksi CPNS nyebutnya CAT apa CAT atau apa ya cara pengucapannya CAT lah itu ya, taruhlah itu kemarin. CAT. Oh, versi Sunda. Versi Sunda. Kucing mau ya siap. Nah, itu kemarin kerjasama dengan skema seleksi CPNS kemarin itu salah satu ikhtiar bagus banget itu. Saya punya, nah ini nyambung langsung dengan materi saya ya. Oh ya Bapak Ibu yang baru kenal, salam kenal untuk yang sudah kenal ya. Kita sudah saling tahu lah. Untuk yang baru kenal saya Fahrul Razi. Nah, saya mengawali dengan quote sederhana saya ini. Nanti saya kaitkan dengan cerita yang Mas Rangga yang CAT ini ya. Bahwasanya proses pelaksanaan pengadaan barang jasa ini kan bukan hanya sekedar cerita belanja, bukan hanya sekedar cerita klerikal biasa, tapi merupakan taktik ya, selalu terbangun dengan taktik, selalu terbangun dengan strategi. Jadi bagaimana kita memilih cara yang terbaik, yang paling bisa mengantarkan value for money untuk melaksanakan pengadaan barang jasa kita. Sehingga kita perlu membangun strategi-strategi untuk mengantarkan optimalisasi value for money tadi. Nah, langsung contoh yang Mas Rangga barusan sampaikan terkait dengan seleksi CPNS. Saya kemarin mendampingi beberapa daerah terkait dengan seleksi CPNS kemarin. Ada beberapa yang telah direncanakan semula mau pakai penyedia. Bayang ada salah satu daerah seleksi CPNS-nya itu yang pendaftarnya itu ada 3.003 peserta. Gimana mau cari yang mampu menyediakan space yang banyak, komputer yang banyak. Sementara di daerahnya tipikalnya nggak memungkinkan untuk mengirim apa segala macam dalam waktu yang udah tinggal sedikit lagi. Nah, di situ saya mencoba menggambarkan perlu berpikir selalu dengan mengandalkan penyedia, bisa jadi dengan mengandalkan pendekatan-pendekatan swakelola bisa dijadikan ikhtiar yang bisa kita tempuh. Seperti contoh, akhirnya kemarin kita ketemulah ke salah satu kampus, kebetulan memang jurusannya jurusan komputer, kemudian perangkatnya, ruangannya cukup representatif, sehingga akhirnya dilakukanlah dengan skema swakelola. Karena kampusnya kampus swasta, maka yang dibangun adalah swakelola dengan yayasannya, yaitu swakelola tipe 3. Nanti kita bahas ya. Walhasil alhamdulillah dengan konsep swakelola tipe 3 kemarin berjalan dengan relatif nyaman, stabil, sesuai dengan rencana. Ternyata tak harus selalu proses pelaksanaan pengadaan itu dikemas dengan menggunakan penyedia. Apalagi kalau kita lihat di dalam Perpres, frasa kata swakelola mendahului frasa kata penggunaan penyedia. Jadi kalau memang bisa kita kemas dengan menggunakan swakelola, ya sudah swakelola aja dulu, penyedia di belakangan. Nah, kayak yang tadi Mas Rangga sampaikan. Jadi saya berpendapat, contoh swakelola kita dengan perguruan tinggi negeri, swakelola kita dengan BKN atau BKD provinsi. Nah, itu merupakan bentuk skema swakelola yang kita bangun dengan pendekatan-pendekatan, ada tahapan kesepahaman dulu, nota kesepahaman dulu. Nota kesepahaman ini
Kalau kita lihat di dalam peraturannya, di dalam Perpres beserta turunannya, nanti yang akan membuat perjanjian adalah pengguna anggaran. Pengguna anggaran lah yang akan membuat nota kesepahaman, yang akan membuat nota kesepahaman. Baru nanti di breakdown turunannya ada kontrak antara PPK dengan pelaksana swaplola. Jadi saya berpendapat tidak perlu lagi dikembalikan kepada kepala daerah. Kalau yang sifatnya pengadaan barang jasa pemerintah yang dananya sudah ada, dananya sudah diserahkan, tinggal kita PA, tinggal mengoptimalkan penggunaan dana tadi dengan skema swaplola untuk membuat MOU atau nota kesepahaman. Nanti kita lihat nota kesepahamannya seperti apa. Seperti itu, Kang Rangga, Mbak Hernanding, Kang Rangga, seperti itu kira-kira penjelasan saya. Tapi memang ada beberapa tempat, kemarin ada salah satu kabupaten di Jawa Barat juga yang khawatir banget, sehingga akhirnya tetap yang tanda tangan nota kesepahaman itu adalah kepala daerah. Saya berpendapat nggak perlu sih, beda kalau yang tadi ya, kalau yang skemanya yang skemanya tadi ya penggunaan aset atau kerjasama investasi ke KPBU, oke itu. Tapi kalau yang sifatnya konteksnya ini sudah dalam pengadaan barang jasa pemerintah, yang dananya nanti diserahkan kepada perangkat daerah yang melaksanakannya, cukup sama pimpinan perangkat daerah saja yang akan melaksanakan. Kira-kira seperti itu. Itu, Mas Rangga, sedikit penjelasan dari saya. Kemudian ada yang mengacungkan tangan juga, Pak Haidir, Mbak Mutiara. Apa Pak Haidir mau diskusi dulu? Apa saya kembali ke slide? Boleh Pak, kalau misalnya saya buka. Pak Haidir mau cerita-cerita? Iya, Pak Haidir gimana Bapak? Mau diskusi dulu apa mau paparan dulu? Paparan aja dulu ya. Oke, baik, siap. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini pesertanya Bapak-Bapak ya. Oh, ada Ibu juga. Ada Ibu Siti Mu'arrafah. Oh iya, ada dua. Ya, ada Ibu Siti. Oh iya, berarti saya harus manggil Bapak Ibu ya. Ada Ibu Siti, ada satu lagi Ibu Hernaning. Baik Ibu dan Bapak, mau di pemerintah atau mau dimanapun organisasi, ketika ada uang dan uang tadi dipakai untuk mendapatkan barang atau jasa, pasti pendekatannya akan dua. Kalau dalam bahasa teorinya make or buy, mau bikin atau mau beli, pasti pilihannya akan seperti itu. Sama juga dalam bahasa yang dimunculkan di dalam peraturan presiden ini, cuman bahasanya mau swaklola atau gunakan penyedia, Kalau dalam kehidupan kesehari-hari kita di rumah, mau dikerjakan sendiri atau pakai orang lain, mau dikerjakan sendiri atau mau pakai toko, mau dikerjakan sendiri atau mau pakai tukang. Kira-kira seperti itulah logikanya, sama persis. Dalam teori manajemen logistik pun ada salah satu pendekatan, kira-kira kalau saya simpulkan tadi, make or buy. Mau bikin atau mau beli. Ya, saya sering banget menganalogikan kayak kita di rumah gitu ya, bersih-bersih rumah, mau ditanganin sendiri, atau kita mau meng-hire ART ya, asisten rumah tangga. Ngasuh anak, mau ditanganin sendiri atau mau meng-hire babysitter. Pengen nasi goreng, malam hari lapar, pengen bisa masak sendiri atau nunggu tukang nasi goreng gerobak malam hari itu lewat depan rumah. Atap rumah bocor, mau tanganin sendiri atau panggil tukang. Kira-kira logikanya seperti itu. Di kantor sama, pengen ngecat gedung kantor. Pilihannya juga dua, mau ditanganin sendiri ngecat gedung kantornya, swaklola, atau mau menggunakan penyedia. Sama kan? Logika ini sebenarnya bisa banget Bapak Ibu terapkan untuk berpikir apakah pengadaan yang mau kita lakukan itu akan dikemas dengan skema swaklola atau kita akan lakukan dengan menggunakan penyedia. Jadi pendekatannya sama. Seperti contoh, nah tinggal kita lihat nih contohnya ya. Bapak Ibu mau ngecat gedung kantor. Mau ngecat, mau swaklola, ngecat gedung kantornya, atau mau menggunakan penyedia.
Kalau ngecat gedung kantornya mau dilakukan dengan cara menggunakan penyedia, menggunakan swakelola, berarti bersiap-siap. Kan kata kuncinya itu swakelola itu output, kita yang mikirin, kita yang mengelola. Kalau pakai penyedia, output, penyedia yang mikirin, pihak lain yang mikirin. Nah, tinggal ini yang perlu kita kemas ini, ngecat gedung kantor. Output ngecat gedung kantor berarti gedung dicat. Nah, itu kan outputnya kan. Berarti kita yang mikirin gedung dicat. Contohnya, prakteknya berarti siap-siap kita yang akan mikirin mau dicat di mana, mau beli kuas di mana, mau beli amplas di mana, cari tukang di mana. Kita yang mikirin itu konsekuensinya. Tapi kalau kita menggunakan penyedia, output gedung dicat, maka yang memikirkannya adalah penyedia yang memikirkannya. Kita hanya berpesan spek kebutuhan kita. Kita atur speknya gedung dicat ya, yang rapi, seluruh bagian yang tampak diamplas dulu. Kalau sudah diamplas baru dicat. Catnya kita minta mereknya Jotun atau Dulux. Warnanya kita pengen minta abu-abu muda. Nah, seperti itu. Kebayang ketika kita lakukan dengan cara swakelola, rempongnya, repotnya kita. Tapi kalau kita menggunakan penyedia, kita tahu rapi aja, tahu jadi aja. Kira-kira seperti itu kan ya, logika sederhana. Malam lapar pengen nasi goreng, swakelola siap-siap tuh. Kita yang mikirin output nasi goreng tersedia. Mungkin kita cacah-cacah dulu daun bawang apa segala macam, bumbunya. Kita yang masak-masak, siap-siap, setelah itu kita beres-beres rapi-rapi. Tapi kalau kita menggunakan mang nasi goreng yang lewat, kita cuma pesan pedas, telurnya pisah, sesuai dengan target-target kita. Selebihnya mangnya lah yang bekerja. Konsekuensi lainnya apa? Ya kalau hitung-hitungan efisiensi, swakelola pasti akan lebih efisiensi. Karena ketika sudah menggunakan penyedia, menggunakan tukang yang mengerjakan semuanya, menggunakan abang nasi goreng yang melaksanakannya, maka hitung-hitungannya mereka pasti akan ada nilai imbal jasa ya, ada manajemen fee lah bahasa kerennya, atau bahasa ngobrol kita adanya keuntungan, sehingga harganya akan lebih mahal. Kira-kira Ibu dan Bapak itu logika sederhana yang coba saya bangun untuk berpikir tentang seperti apa sih sebenarnya esensi dasar dari pelaksanaan swakelola tadi. Ibu dan Bapak, nah ini kalau kita lihat kira-kira formulasinya di dalam peraturan akan seperti ini. Dari cerita tadi ya, dari teori-teori sederhana tadi kita dapat satu gambaran yang nyata di dalam Kepres, yaitu cara pelaksanaan pengadaan ada dua. Bisa kita lakukan dengan cara swakelola, bisa kita lakukan dengan menggunakan penyedia. Bisa swakelola, bisa kita menggunakan penyedia. Ketika kita lakukan dengan cara swakelola, untuk kemungkinan sih di dalamnya kita juga akan menggunakan penyedia, karena sangat jarang yang namanya kegiatan swakelola ini kita lakukan full swakelola, mengelola saja tanpa ada barang jasa di dalamnya, agak-agak jarang. Jarang kegiatan swakelola yang honor aja umpama ya. Pasti di dalamnya akan ada kegiatan-kegiatan yang kita juga akan menggunakan penyedia. Makanya di sini kalimatnya swakelola dan garis miring atau menggunakan penyedia. Plus ada tambahan sedikit yang saya tambahkan, ada juga pengadaan-pengadaan yang dikecualikan dalam pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu cara-cara pengadaannya tidak mengikuti ketentuan cara pengadaan swakelola atau menggunakan penyedia. Itu pengadaan-pengadaan yang dikecualikan. Plus ada satu lagi sebenarnya ya, pengadaan-pengadaan yang masuk dikategorikan pengadaan-pengadaan yang dalam keadaan darurat, penanganan untuk keadaan darurat. Nah, asiknya di Perpres 16 2018 ini, sama sih di Perpres 54 juga sebenarnya, prasakata swakelola ini mendahului prasakata penyedia. Saya berpendapat dalam hal ini, sehingga ketika Ibu dan Bapak ada pengadaan-pengadaan yang memungkinkan untuk dilakukan dengan cara swakelola saja. Kalau nggak bisa dengan cara swakelola, baru kita menggunakan penyedia. Jadi kalau memang bisa kita kemas dengan cara swakelola, silakan kita lakukan dengan cara swakelola. Kalau nggak bisa, baru kita lakukan dengan pendekatan menggunakan penyedia. Prasakata swakelola mendahului prasakata penggunaan penyedia. Jadi kalau bisa di swakelola,
Kalau nggak bisa, kita bisa lakukan dengan menggunakan penyedia. Nggak bisa, kita bisa gunakan penyedia. Ya sama tadi ya, matching dengan teori-teori analogi-analogi sederhana yang sudah saya bangun sebelumnya. Kalau bisa di swaklola, swaklola. Kalau nggak bisa, kita akan menggunakan penyedia. Tapi hati-hati nih, kalimat saya memang menggambarkan dan menggampangkan satu kondisi ya. Kalau memang bisa di swaklola, swaklola aja. Kalau nggak bisa, baru kita gunakan penyedia. Nah, bahasa ini tapi jangan sampai diterjemahkan dengan bahasa-bahasa ngobrol yang kadang tak memahami secara lengkap makna dari swaklola ya. Saya temukan betul di beberapa pertemuan kelas, di beberapa diskusi-diskusi di kelas, saya sering mendapatkan statement-statement yang saya tangkap nih kayaknya belum paham nih makna swaklola. Biasanya kadang bos-bos nih yang suka pemahaman artis swaklolanya nggak matching. Saya ingat banget pernah di salah satu kelas ya lagi ngajar membahas contoh swaklola, ada tuh yang menyampaikan pengadaan ATK di kantornya dilakukan dengan cara swaklola. Terus saya juga pernah temukan di salah satu dinas pengadaan makan minumnya dilakukan dengan cara swaklola. Saya pikir unik juga ya, karena saya berpikir ATK, makan minum, itu contoh pengadaan yang mungkin yang agak-agak sulit itu kita lakukan dengan cara swaklola. Sulit kita lakukan dengan cara swaklola. Saya berpendapat seperti itu. Begitu saya tanya, waktu itu ke pesertanya, Pak, ATK di swaklola, gimana caranya? Sementara ATK itu praktek sehari-hari kan kita cenderungnya beli ke toko. Sementara toko itu adalah pelaku usaha. Wah, pada saat disampaikan seperti itu, mulai ada sedikit kegambangan. Jadi ada persepsi-persepsi yang nggak pas ini di kalangan teman-teman pelaksana pengadaan ini. Apalagi yang kadang bos-bos yang nggak pernah ikut pelatihan ya. PA kadang yang nggak pernah ikut pelatihan. Jadi mempersepsikan kalau kita punya uang, GU, UP gitu ya, TU, kita bawa uang pergi ke toko itu swaklola. Padahal ketika kita berangkat ke toko itu bawa uang umpamanya, itu artinya kita melakukan pengadaan dengan menggunakan penyedia, yaitu caranya pengadaan langsung, beli atau bayar langsung, beli atau bayar langsung. Bukan dilakukan dengan cara swaklola. ATK swaklola itu Bapak Ibu bayangkan output swaklola ATK itu kan artinya jadinya ATK ya. Bayang kalau ATK di swaklola itu pulpennya bikin sendiri, itu mungkin batangnya dari ranting tua, tintanya dari cumi-cumi yang diperas. Kertasnya mungkin berapa bubur kertas yang kita olah, kan nggak seperti itu ya. Yang ada kita pergi ke toko ATK, tempat fotokopi yang di situ ada jualan ATK, itu artinya mereka pelaku usaha. Sehingga tidak tepat kalau kita sebut mereka itu, artinya kita melakukan penyedia menggunakan swaklola ke mereka, nggak tepat itu. Itu artinya kita menggunakan penyedia. Cara pengadaannya swaklola, cara pengadaannya pengadaan langsung. Ingat, pengadaan langsung itu ada beli atau bayar langsung. Ada beli atau bayar langsung. Jadi jangan sampai salah tafsir. Ada beberapa di antara kita yang kadang tidak cermat menafsirkan apa itu swaklola, apa yang dikatakan menggunakan penyedia. Jadi mohon dipahami. Ada juga yang pernah saya temukan di salah satu sesi, di salah satu kelas, ada yang berpendapat makan minum di swaklola. Saya kaget juga. Setahu saya makan minum yang di swaklola paling biasanya teman-teman di rumah sakit. Teman-teman rumah sakit yang punya instalasi gizi, wajar memang mereka masak-masak, ada ahli gizi, peralatan lengkap. Jadi masak-masak mereka untuk makan minum pasien. Pengadaan barang jasa yang menggunakan penyedianya paling bahan basah, bahan kering yang akan mereka nanti beli kemudian dimasak sendiri. Nah, ini pada saat itu ada seorang ibu dia bilang, Pak, di tempat kami makan minumnya di swaklola. Saya tanya, Ibu dari rumah sakit kah? Dia bilang bukan, dia bilang dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup ada makan minum masak-masak. Caranya seperti apa? Saya pikir. Jadi penjelasan si ibu, kalau ada kegiatan-kegiatan itu ibu-ibu Dharma Wanita di dinas tersebut yang masak-masak. Swaklola ibu-ibu Dharma Wanita. Wah,
kreatif juga saya pikir ya, menggunakan ibu-ibu Darmonita yang masak-masak. Terus saya tanya lagi, terus SPJ-nya nanti seperti apa? SPJ-nya nanti sama catering sih. Ya tipu-tipu ternyata. Nah, itu yang nggak tepat itu. Jadi jangan sampai pemaknaan swakelola itu tidak pas esensi dasarnya. Jadi jangan bias dari hal-hal dasar dari swakelola itu tadi. Perasa swakelola memang di depan mendahului penyedia, tapi kita pahami cara yang paling simpel banget untuk memahami swakelola itu tadi ya, output siapa yang mengelola. Kita mau ngadain kegiatan penyuluhan hukum ya, dengan warga masyarakat. Outputnya apa? 30 orang masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan, outputnya itu. Nah, sekarang yang kita pikirkan, siapa yang mengelola sehingga 30 orang masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi? Apakah IO, apakah lembaga pelatihan, atau kita? Ketika ternyata kesimpulannya adalah kita yang mengelola, artinya kita melakukan kegiatan tadi dengan cara swakelola. Jadi jangan sampai tertukar. Tinggal lihat saja outputnya siapa yang mengelola. Ketika yang mengelolanya adalah kita, atau teman kita di instansi pemerintah yang lain, atau teman kita di kelompok masyarakat, teman kita di organisasi kemasyarakatan, maka kita nyatakan kegiatan kita tadi dilakukan dengan skema swakelola, dengan skema swakelola. Ibu dan Bapak, kalau ada yang mau disampaikan, ini karena Bapak Ibu kan nggak banyak ini pesertanya, saya menawarkan betul, boleh langsung acungkan tangan, boleh langsung ketik-ketik, boleh langsung ngobrol-ngobrol, kita diskusi-diskusi, atau mau langsung tampak wajah juga boleh ya. Bila perlu webinar kita hadir semua wajah Bapak Ibu, kelihatan yang mana yang bekerja di rumah, yang mana yang bekerja di kantor, yang mana yang nggak bekerja sambil nyetir. Jadi kita, Bapak Ibu boleh nih, atau mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya, mau langsung membantah, menyangkal, saya persilahkan. Jadi jangan ditunda-tunda, langsung kita bahas sama-sama kalau ada yang mau disampaikan. Bentar. Saya ini pakai tethering ini, jadi kalau tiba-tiba ada saya setting jangan sampai ada telepon yang masuk, telepon yang masuk langsung agak-agak terganggu. Ibu dan Bapak, mungkin sampai di bagian di sini saya tawarkan jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Ini karena pesertanya sedikit, saya langsung menawarkan kepada Bapak Ibu kalau ada yang perlu didiskusikan. Nggak ada, saya lanjut ya. Kalau ada yang mau disampaikan, boleh langsung ketik. Boleh, mau langsung ditanyakan juga boleh. Jadi anggap saja sekarang suasananya di kelas. Kalau di kelas itu kan peserta sangat leluasa, mau tanya, mau protes, mau keberatan. Nah, sama di sini juga. Beda kalau yang kemarin LPKN ngadain webinar sampai yang 2000 lebih, pesertanya ratusan. Nah, itu berat. Kalau ini kan nggak terlalu banyak. Jadi silakan kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan. Kalau Bapak Ibu nggak nanya, saya yang tanya nanti satu-satu. Ya, enggak. Lanjut. Nah, ini logika dan alur pikir sederhananya ya. Logika dan alur pikir sederhananya. Ketika kita ada pengadaan, bisa swakelola nggak? Kalau bisa swakelola aja. Tapi kalau tidak bisa, kita menggunakan penyedia. Kira-kira gitulah sederhananya. Bisa swakelola? Tidak. Kita gunakan penyedia. Bisa swakelola? Ya. Bisa melalui penyedia? Ya, kalau seandainya bisa melalui penyedia, nanti kita sesuaikan lagi. Kalau ternyata memang harus melibatkan unsur lain ya, yang nanti kita bahas di tipe-tipe swakelola, nanti kita akan bangun komunikasi sama mereka. Ini logika sederhananya. Nah, kira-kira kalau ditarik kesimpulan sederhananya kan akan seperti ini ya. Nanti kita bahas satu persatu. Swakelola atau menggunakan penyedia sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah bisa ada 4 pilihan, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Kemudian bisa menggunakan penyedia. Kalau kita gunakan penyedia, ada e-purchasing, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada tender cepat, ada tender, ada seleksi, plus ada pengadaan yang dikecualikan. Ada juga nanti kegiatan swakelola yang di dalamnya kita akan menggunakan penyedia. Kira-kira seperti ini proses sederhana saya menarik kesimpulan
ketika berhadapan swakelola versus penyedia. Swakelola versus penyedia. Nah, kita masuk ini bahasannya. Ibu dan Bapak, sejak terbitnya Perpres 16 2018 tahun 2018 kemarin, ada penjabaran lebih lanjut dari Perpres tadi yang memberikan kewenangan kepada LKPP untuk mengatur beberapa substansi. Salah satunya adalah Perpres hanya mengatur secara umum tentang swakelola, sementara bagaimana tata caranya pelaksanaan dari swakelola tadi diatur lagi dengan peraturan LKPP, yaitu peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman swakelola. Saya rasa Bapak Ibu tahu lah. Ini saya minta maaf ini kalau melihat nama sebenarnya Bapak Ibu pastilah sudah pelaku pengadaan banget, sudah paham banget pengadaan banget. Tapi saya mau izin ini mengajarkan seolah Bapak Ibu baru mengenal pengadaan. Minta maaf ini. Jadi makanya kalau Ibu dan Bapak yang ada rasa-rasa pengen lebih dalam lagi di sini kayak tadi Mas Rangga tadi kan, oke, langsung disampaikan. Saya pengennya skip aja nih bahasan-bahasan yang ringan-ringan ini, tapi kan nggak mungkin ya, saya harus tetap ulas biar sesuai dengan silabusnya. Tapi ketika ada hal-hal mendalam yang perlu Bapak Ibu requestkan untuk saya sampaikan, coba jangan sungkan-sungkan kita diskusikan. Nah, ini pedoman pengadaan swakelola peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018. Ada juga keterkaitannya di dalam kegiatan swakelola kan juga ada perencanaan ya, ada juga perencanaan. Nah, membahas perencanaan pengadaan, berarti Bapak Ibu juga buka kitab yang lain, yaitu peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018. Di dalam kegiatan swakelola juga ada yang akan menggunakan penyedia lazimnya. Nah, ketika akan menggunakan penyedia, jangan lupa baca juga peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Jadi peraturan LKPP 7, 8, 9 ini 3 rangkaian yang jangan sampai Bapak Ibu pisahkan, dia berkaitan. Ada lagi sih tambahan yang lain peraturan LKPP nomor 12 juga ya, pengadaan kalau yang dikecualikan. Tapi insya Allah nanti ada beberapa bagian yang akan kita bahas juga itu semua nanti. Kira-kira seperti itu. Oke, Ibu, Bapak. Nah, ada apa ya? Ada pendekatan kenapa kita memilih melakukan swakelola. Kalau tadi kan saya membahas secara teori dasar ya. Secara teori dasar, kalau memang bisa diswakelola, swakelola aja. Kalau nggak bisa, baru kita gunakan penyedia. Kalau memang bisa diswakelola, swakelola aja. Kalau nggak bisa, baru kita menggunakan penyedia. Itu hal dasarnya ya. Tapi di dalam peraturan LKPP ini diatur lagi nih. Ada tujuan kenapa kita melakukan swakelola. Pemilihan tujuan kenapa kita melakukan swakelola ini juga bisa dijadikan salah satu pendekatan kenapa opsi swakelola inilah yang kita pilih. Kenapa swakelola ini menjadi pilihan kita. Yang pertama, kita lakukan swakelola karena tidak disediakan oleh pelaku usaha. Kita memilih swakelola karena yang mau kita adakan ini pelaku usaha tidak menyediakan. Jarang sih sebenarnya ya. Biasanya pelaku usaha sih pasti banyak yang menyediakan ya. Ada gitu ya, pelaku usaha yang tidak menyediakan. Tapi secara umum pelaku usaha menyediakan. Tapi kalau memang kita bisa temukan ada pengadaan yang tidak disediakan oleh pelaku usaha, bisa saja ya teknologi baru, teknologi hal-hal yang teknologi temuan ya, mungkin tidak disediakan oleh pelaku usaha, bisa jadi kita yang akan melaksanakannya dengan cara swakelola. Atau yang kedua, tidak diminati oleh pelaku usaha. Tidak diminati oleh pelaku usaha. Jarang sih, jarang. Tapi bisa jadi ada. Saya pernah menerima konsultasi pembuatan pagar batas antar negara itu di Kalimantan Utara itu katanya. Nah itu diswakelola dengan TNI. Jadi TNI luar biasa punya keberanian untuk melakukan pekerjaan batas negara tadi. Jadi diswakelola oleh TNI. Nah itu contoh itu bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Nah ini yang paling sering ini. Bapak Ibu di bagian Bapak Ibu di kantor
ada kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, SDM-nya yang ada daripada nggak optimal, daripada melamun-melamun, kenapa tidak dioptimalkan untuk menjadi pelaksana dalam kegiatan swaklola kita. Teman-teman di PU Bina Marga punya alat, punya personil, komunikasi dengan bahan material bisa mudah, bisa saja proses pelaksanaan pemeliharaan jalan dilakukan dengan cara swaklola oleh teman-teman Bina Marga. Seperti itu, jadi memungkinkan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia yang ada. Nah ini teman-teman Litbang ya, ada kegiatan kajian-kajian, sementara di dalamnya ada fungsional peneliti, ya kenapa tidak mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada yang dimiliki. Yang kelima, nah ini nanti kita bahas kaitannya dengan swaklola tipe 3 dan tipe 4. Meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Jadi kalau kita ada kegiatan, kemudian kita kaji, kalau kegiatan ini kita libatkan masyarakat yang melaksanakannya, bisa jadi masyarakat akan memberikan kontribusi yang lebih besar karena partisipasi mereka di dalam kegiatan tadi. Bisa banget itu, bisa banget diterapkan. Ya contoh kayak sekarang ya, Bapak Ibu mungkin dengar nih, mungkin Bapak Ibu, saya tidak tahu ini apakah Bapak Ibu dominannya peserta saat ini dari pemerintah daerah atau dari APBN ya, teman-teman pusat. Kalau kita lihat yang contoh yang sekarang ya, dana kelurahan yang banyak disebar di kota kabupaten. Itu kan arahnya pelaksanaan kegiatannya melibatkan partisipasi masyarakat, baik dengan swaklola tipe 3 atau swaklola tipe 4. Ini menarik banget ini. Penerapan dengan kelompok masyarakat nih, saya pernah membantu mengkalkulasikan cepat ya. Ada di salah satu daerah perbaikan pembuatan jalan setapak. Alokasi anggaran yang diberikan kepada masyarakatnya itu, maaf saya kalau salah angkanya, tapi lebih kurang di angka sekitar 45 juta lah, 45-46 juta gitu. Masyarakat bikin jalan setapak. Tapi dengan semangat swaklola dan melibatkan partisipasi masyarakat, saya bilang kalkulasikan semua apa saja kontribusi masyarakat dalam pembangunan jalan setapak tadi. Dikasih uang 45 juta, ada yang nyumbang tanahnya sekalian, ada yang nyumbang tenaganya, ada yang nyumbang gorengan, ada yang nyumbang cangkul, kopi, apa segala macam. Masya Allah, dikasih 45 juta, itu kembalinya kalau dikalkulasikan ya di jumlah jambe segala macam, itu ketemu sampai 280 juta. 280 juta. Nyumbang ini, partisipasi ini, ada yang kurang sedikit nambah lagi semen dari masyarakat. Itu tuh contoh yang kita mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Jadi menarik kalau memang pilihan pengadaan barang jasa kita itu caranya tepat. Insya Allah value for money itu akan lebih optimal lagi diperoleh. Di antaranya ini, saya menyaksikan betul bagaimana kegiatan-kegiatan yang pelibatan masyarakat mengantarkan lebih banyak lagi peran serta masyarakat di dalam kegiatan yang menghasilkan barang jasa tadi. Yang keempat, pengadaan barang jasa yang menurut kajian kita akan lebih efektif dan lebih efisien kalau dilakukan dengan cara swaklola. Contoh ya tadi ya, saya menggambarkan contohnya pemeliharaan jalan. Kalau kita swaklola, insya Allah akan lebih efisien gitu. Atau saya punya pengalaman pribadi. Dulu waktu saya masih kabid di Bapeda, waktu itu pas saya jadi KPA, saya jadi PPK, kegiatan penyusunan RPJMD waktu itu, tahun 2013 dulu. 2013 saya kabid Bapeda, KPA, saya sebagai PPK, kegiatan penyusunan RPJMD. Waktu itu sempat di beberapa daerah serentak melaksanakan kegiatan penyusunan RPJMD juga. Saya survei waktu itu ada 3 tempat, ada salah satu daerah perkotaan, pakai konsultan ternyata penyusunan RPJMD-nya, 750 juta. Ada salah satu kabupaten, saya masih ingat banget, 480 juta. Ada satu lagi kabupaten 400
430 apa 420 gitu ya. 430, 420, 480 sama 750. Saya waktu itu berpikir diskusi sama atasan saya waktu itu, Kepala Bapeda selaku PA, kenapa penyusunan RPJMD tidak kita swaklola saja? Kenapa kita tidak mengoptimalkan, toh kalau kita lakukan dengan cara swaklola, kita yang punya kita punya data lengkap, kita bisa hire seluruh kasubag perencanaan di setiap SKPD menjadi dulu masih istilahnya tim swaklola ya, masih tim swaklola. Kita bisa hire mereka menjadi tim swaklola. Kita bisa libatkan ahli narasumber untuk membantu memberikan masukan-masukan ke kita. Kemudian teman-teman bisa kita kasih honor-honor, data lebih banyak kita kelola sendiri dibandingkan kalau kita menggunakan penyedia yang mungkin mereka akan ada proses mempelajari dulu, cari data lagi, kumpulkan data lagi, itu kan akhirnya bisa jadi mengurangi efisiensi atau mungkin efektivitasnya ada yang tidak optimal. Saya sampaikan, saya tawarkan, hitung-hitung waktu itu habisnya 260, kebutuhannya 266 juta. 266 juta. Bayang dibandingkan dengan daerah lain yang ada yang tipikalnya sama dengan kami, 750 juta, yang satu 480 juta, kami hanya 266 juta. Itu juga udah lengkap itu semuanya. Mulai dari penyusunan, kemudian ada musrenbang RPJMD, pembahasan, menghadirkan ahli dari Bappenas, dari Kementerian Dalam Negeri, dari BPKB, teman-teman tim swaklola waktu itu bisa dapat honor apa segala macam. Saya nggak usah cerita lah ya, saya dapat honor berapa waktu itu. Yang pasti kita dapat mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang kita laksanakan. Itu contoh ya, meningkatkan efektivitas atau efisiensi. Kemudian yang ketujuh, kita lakukan swaklola untuk kebutuhan pengadaan yang bersifat rahasia. Apa ya pengadaan yang rahasia? Di daerah jarang ya. Memata-matai baper zakat. Wah, enggak lah ya, enggak penting banget. Teman-teman dinas pendidikan mungkin kalau contoh di daerah mungkin soal ujian ya, mungkin soal ujian itu termasuk kegiatan yang bisa dilakukan dengan cara swaklola karena sifatnya rahasia, Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya lanjutkan. Kalau ada yang mau disampaikan, monggo saya silakan. Nah, sekarang kita lihat dari Perpres 54 dulu ya, 2010 kita mengenal pengistilahan tipe-tipe belum, Perpres 54 bukan mengenal istilah tipe ya, tapi mengenal ada istilah pengelompokan, ada swaklola oleh ini, swaklola oleh ini, swaklola oleh ini ya. Udah itu ada 3 swaklola. Swaklola yang dilaksanakan oleh penanggung jawab KLDI, penanggung jawab anggaran. Swaklola yang dilaksanakan oleh KLI, dilaksanakan oleh IPL ya, instansi pemerintah lainnya. Ada lagi swaklola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Nah, itu edisi Perpres 54. Dulu dikenal dengan 3 pengelompokan swaklola. Belum mengenai istilah tipe waktu itu sebenarnya itu. Cuman kita sudah terbiasa dari dulu menggunakan istilah tipe, makanya di Perpres 54 lebih vulgar lagi nih. Langsung dinyatakan ada tipe-tipe dalam swaklola. Cuman muncul satu tipe yang baru. Yaitu ada tipe 3 yang dulu bergeser menjadi tipe 4. Makanya sekarang formasinya ada 4 tipe swaklola dan dalam peraturannya pun secara jelas mengatur secara eksplisit menyebutkan tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Swaklola tipe 1, swaklola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh yang punya anggaran. Ini saya rasa Ibu Bapak, Satuan Kerja Bapak Ibu pasti pernah melaksanakan ini. Swaklola tipe 1 ini kita yang merencanakan, kita yang menyiapkan, kita yang melaksanakan, kita yang ngawasin. Betul-betul output itu kita yang mengelolanya sehingga hasilnya terwujud. Ini swaklola tipe 1. Contohnya apa? Ya kayak tadi ya, di Bapeda bikin penyusunan dokumen RPJMD dengan swaklola tipe 1. Teman-teman di BPSDM ada kegiatan di Klatpim 4, melaksanakan sendiri di Klatpim 4-nya swaklola tipe 1. Bapak Ibu di kantor ada kegiatan cleaning service mungkin ya, ternyata tidak menggunakan penyedia, dikerjakan sendiri, swaklola tipe 1. Bapak Ibu lagi bikin SOP, dikerjakan sendiri,
swakelola tipe 1. Nah, itu swakelola tipe 1, swakelola yang proses menghasilkan output kita yang mengelola. Kemudian swakelola tipe 2. Swakelola tipe 2 ini kita yang menyiapkan, kita yang ngawasin, tapi ranah yang melaksanakan, yang mengantarkan output ini, pelaksanaan kepada ujung tombak output terwujud, ini diserahkan kepada instansi pemerintah yang lain. Diserahkan kepada instansi pemerintah yang lain. Ini swakelola tipe 2. Contohnya macam-macam. Contohnya Bapak Ibu ada anggaran mau ngirim peserta diklat PIM 3, diklat PIM 4 ke LAN atau ke BPSDM provinsi atau ke lembaga BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Itu swakelola tipe 4, swakelola tipe 2. Bapak Ibu ada kegiatan pengen membuat penelitian bekerja sama dengan LIPI, dengan BPPT, dengan kampus negeri, swakelola tipe 2. Bapak Ibu ada kegiatan mau bekerja sama dengan salah satu BLU ya. Contoh pengen periksa kesehatan kerjasama dengan salah satu rumah sakit yang BLU. Itu juga swakelola tipe 2. Swakelola yang kita yang nyiapkan, kita yang ngawasin, tapi nanti yang melaksanakan, yang mengantarkan outputnya adalah instansi pemerintah yang lain. Kemudian swakelola tipe 3, swakelola yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Direncanakan dan diawasi oleh kita yang punya anggaran. Tapi outputnya, yang akan menghasilkan output, pelaksanaannya dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Nah, ini swakelola tipe 3. Swakelola tipe 3. Saya lebih suka menyebutnya organisasi kemasyarakatan. Ini di beberapa pelatihan saya sering mengulang ini. Saya nggak tega kalau menyingkat swakelola tipe 3, swakelola dengan siapa? Ormas. Bapak Ibu bandingkan ya lafaz dan pengucapannya. Swakelolanya swakelola dengan siapa? Dengan ormas. Swakelola dengan siapa? Organisasi kemasyarakatan. Lebih santuy yang mana? Lebih santuy dipanjangin kan ya? Organisasi kemasyarakatan, bukan santuy ya? Kesannya, wih, bagus gitu ya. Tapi kalau mau organisasinya dengan siapa? Ormas. Kesannya sama LSM mana gitu kan? Makanya di kelas saya lebih suka mengucapkannya, saya panjangin. Swakelola tipe 3, swakelola yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Lebih santuy. Apa contohnya? Organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ini bisa berbentuk yayasan, bisa berbentuk perkumpulan. Contohnya apa? Kayak tadi tuh yang udah saya sampaikan di awal ya. CAT, seleksi CPNS antara salah satu Pemda dengan salah satu perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi swasta berarti bukan swakelola tipe 2 ya. Kerjasamanya gimana? Kita bangun komunikasi kerjasama dengan yayasannya. Bisa. Jadi telah diterapkan swakelola tipe 3 kemarin di chat dengan yayasan dari salah satu perguruan tinggi swasta. Bisa tuh swakelola tipe 3. Apalagi yang memungkinkan dengan yayasan ya. Dengan perkumpulan contohnya kerjasama, sosialisasi, pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dengan salah satu organisasi kemasyarakatan yang memang divisinya terkait dengan ketahanan nilai luhur Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila. Bisa itu. Saya nggak usah sebutin nama lah ya, nggak usah sebutin nama. Apa tuh kira-kira organisasi kemasyarakatan terkait dengan nilai-nilai luhur Pancasila? Saya sebutin namanya, Bapak Ibu dalam hati aja. Inisial saja, PP, inisial. Yang keempat, swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Kalau tadi organisasi kemasyarakatan, kalau ini kelompok masyarakat. Nah, ini unik ini swakelola tipe 4.
Kalau di Swaklow tipe 1, kita yang nyiapin, kita yang laksanakan, kita yang ngawasin. Swaklow tipe 2 dan 3, kita yang punya anggaran yang nyiapin dan ngawasin. Tapi yang melaksanakannya pihak lain ya, tipe 2 KPD pelaksana swaklola, tipe 3 organisasi masyarakatan. Tapi kalau di Swaklow tipe 4, yang nyiapin, yang melaksanakan, yang ngawasin, semuanya ditangani oleh kelompok masyarakat. PPK itu hanya mengawasi outcome-nya saja, hanya mengawasi sasarannya saja. Asik ini sebenarnya Swaklow tipe 4, memungkinkan banget. Persyaratannya nggak macam-macam, mudah. Cuman hati-hati, kalau sudah sesuatu itu mudah, riskan untuk nakal ya, riskan untuk nakal. Nah, kalau yang nakal kayak gini nih yang perlu pengendalian yang baik, jangan sampai ada pihak-pihak yang nakal untuk memanfaatkan situasi-situasi sehingga bisa dengan leluasa nakal tadi. Nah itu tipe-tipe swaklow, tipe-tipe swaklow. Saya akan bahas nanti detail-detail contoh-contoh, nanti bertahan ya. Bapak Ibu, ini kan pertemuan ini kan 4 sesi ya. Saya yakin kalaupun tak selesai nih materi saya hari ini, karena banyak ini perencanaan dan persiapan swaklow itu kan bahasanya banyak. Nanti saya bisa sambung besok, kemudian nanti pemateri sesi 3 dan 4 kan Mbak Mutiara juga nanti bisa akan lanjutkan insya Allah. Mungkin itu dari saya, Mbak. Monggo ditutup. Bapak Ibu, dari saya terima kasih ya. Saya izin mau sholat dulu. Terima kasih, lanjut ketemu lagi besok. Kalau bisa tepat waktu, biar kita lebih banyak berdiskusi. Tadi kita terlambat sekitar berapa menit tadi. Mudah-mudahan besok kita bisa lebih tepat waktu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.